got your girl wanna get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Barney, spent your whole year salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan dan salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Hamdan wa syukranillah wa rahmatillah amma ba'. Baik, seluruhnya perkenalkan, nama saya Reza Saiful Hidayatullah. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Pendidikan Islam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menguras dan saya akan membahas video saya pada kali ini, yakni tentang Pramuka Solusi Pendidikan Karakter. Oke, kita masuk pembahasan. Pembahasan kita yaitu mengenai Pramuka Solusi Pendidikan Karakter. Bagaimana cara gerakan pramuka dan langkah-langkah gerakan pramuka dalam mendidik karakter. Sebelum kita membahas itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pendidikan karakter dimulai dari kapan. Beberapa macam pendapat yang dituturkan oleh para ahli bahwasanya pendidikan karakter ini dilakukan sedini mungkin, yaitu dari usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada usia itu adalah usia keemasan atau the golden age, yang mana pada usia inilah yang menentukan pertumbuhan fisik dan psikisnya seorang anak. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh orang tua, marilah kita bersama-sama menanamkan jiwa spiritual yang tinggi, menanamkan jiwa tanggung jawab, dan menanamkan jiwa yang amanah kepada anak-anak kita di usia sekian. Karena presentasinya orang tua harus 100% mendekatkan diri kepada anak, dalam artian untuk membantu karakter anak ke depannya. Yang pertama, yaitu dalam dasar dharma adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan di pertama dalam dasar dharma? Karena jiwa spiritual itu harus adalah langkah pertama untuk membangun karakter anak. Kenapa katakan begitu? Karena kita harus menyadarkan kepada anak kita bahwa lahiriah seorang anak itu memiliki agama. Memiliki agama adalah satu keyakinan bahwasanya ada zat yang menolong kita, ada zat yang memelihara kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, gerakan pramuka mengajarkan kepada seluruh anak, mendidik karakter anak dari jiwa spiritualnya. Yang kedua, yaitu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kenapa kita cinta alam adalah salah satu langkah pendidikan karakter. Jelaslah bahwa karakter seorang anak itu dibentuk daripada spiritualnya. Selanjutnya kita membentuk dengan cintanya kepada alam kita. Kenapa? Alam ini adalah salah satu oksigen bagi kita. Kenapa saya katakan begitu? Tanpa adanya hutan kita sulit untuk bisa bernapas dan sulit menciptakan oksigen. Selain kita cinta kepada lingkungan, mendidikan anak kita cinta kepada lingkungan, kita juga cinta dan sayang kepada sesama. Sayang kepada sesama bukan berarti cinta dalam artian berpacaran dan sebagainya. Sayang bisa artinya tolong menolong dan toleransi dan sebagainya. Maka gerakan pramuka membahas ini untuk salah satu langkah pendidikan karakter. Kita lanjut ke dasar dharma yang ketiga, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Apabila kita ingin jiwa karakter anak kita ini adalah jiwa nasionalisme, cinta terhadap negara Republik Indonesia, maka pramuka membantu pendidik karakter itu di dasar dharma ketiga, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Sopan dan kesatria dalam artian walaupun dia seorang patriot, tapi dia tetap sopan dan selalu senantiasa membela negara ini. Yang selanjutnya kita akan membahas dasar dharma yang keempat, yaitu adalah patuh dan suka bermusyawarah. Kenapa pendidikan karakter pramuka ini mengajarkan patuh? Karena nalurinya seorang anak itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua dan apa yang diperintahkan oleh guru. Namun ada kalanya anak ini membangkang, dalam artian tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Maka gerakan pramuka juga membantu di situ. Kenapa saya katakan begitu? Karena patuh ini adalah salah satu sifat yang disukai semua orang. Yang kecil menghormati yang besar dan yang besar menghargai yang kecil. Seperti itulah peribahasanya. Selain yang patuh, di dasar dharma keempat ini juga mengajarkan bermusyawarah. Bermusyawarah dalam arti menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Masalah tidak bisa selesai dengan satu langkah saja atau dari satu pihak saja. Maka gerakan pramuka mendidik karakter anak ini dengan selalu bermusyawarah. Next, kita akan membahas di dasar dharma yang kelima, yaitu rela, menolong, dan tabah. Rela, menolong, dan tabah ini adalah jiwa sosial yang tinggi. Kalau tadi kita bahas tentang cinta akan lingkungan atau alam, maka di sini kita akan membahas peduli akan sosial. Karena kita menyadari
di dunia sekarang itu dunia global yang ditandai dengan ketergantungan terhadap sesama. Maka pramuka mengajarkan dari jiwa sosial yang tinggi, yaitu rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah ini adalah menolong secara ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka gerakan pramuka mendidik karakter anak dengan rela menolong dan tabah. Oke, next kita akan membahas tentang rasa dharma yang keenam lagi. Rasa dharma keenam ini adalah rajin, terampil, dan gembira. Selain menanamkan jiwa karakter yang rajin, pramuka juga menanamkan jiwa karakter yang terampil dan gembira. Kenapa seperti itu? Rajin dalam artian bukan hanya saja belajar, rajin juga dalam artian beribadah, spiritualnya. Rajin akan cinta akan lingkungan dan alam, rajin cinta akan patuh dan suka bermusyawarah, dan rajin-rajin yang lainnya, rajin menabung, rajin dan sebagainya. Dan bergembira. Gembira ini, pramuka ini yang perlu Anda ketahui adalah salah satu kegiatan yang selalu gembira. Kenapa? Sesuai dengan pengertian yang diawali tadi, yaitu kegiatan yang menarik dan menyenangkan, praktis dan menantang di alam terbuka. Maka di dasar dharma keenam ini, selain menanamkan jiwa rajin, terampil, dan gembira, tiga-tiga ini sangat diperlukan oleh anak untuk bagaimana psikisnya ke depan nanti. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pramuka solusi pendidikan karakter. Kali ini kita akan membahas tentang dasar dharma yang ketujuh, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Kata hemat ini sering sekali kita dengar. Namun ada timbul pertanyaan, kenapa hemat ini dimasukkan dalam salah satu pendidikan karakter? Jawabannya adalah, hemat ini salah satu langkah mengajarkan anak kita untuk tidak boros, tidak berpoya-poya, dan tidak membuang-buang waktu. Hemat dalam artian bukan hanya menabung, tapi hemat dalam artian bisa untuk hemat dalam mengatur waktu, bisa hemat dalam mengatur tenaga. Selanjutnya yaitu disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia ini adalah salah satu langkah pramuka untuk mendidik karakter dengan melalui dasar dharma. Disiplin ini dalam segi waktu, disiplin dalam segi apapun ini sangat diperlukan oleh semua orang. Maka dari itu gerakan pramuka membantu anak untuk menanamkan jiwa kedisiplinannya. Karena apa? Waktu lebih mahal daripada emas. Seperti mana peribahasa yang lain yang mengatakan, telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Artinya adalah kesempatan yang kita miliki sekarang maka lebih baik daripada kesempatan yang besok hari. Jadi seperti itulah umpamanya. Maka dari itu selain jiwa disiplin ditanamkan, jiwa berani juga ditanamkan. Berani bukan berartian kita berani terhadap makhluk astral, tapi kita berani akan mengambil kesimpulan, akan mengambil keputusan kita dalam berbagai hal. Dan selanjutnya, tanggung jawab dan dapat dipercaya. Tanggung jawab dan dapat dipercaya ini adalah dasar dharma yang ke-9, yang mana langkah ke-9 gerakan pramuka untuk membantu mendidik karakter anak bangsa. Kenapa seperti itu? Karena kebiasaannya kita sudah memiliki tanggung jawab, tapi jarang kita melaksanakan dengan amanah. Maka dari itu pramuka mengajarkan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tanggung jawab ini adalah beban. Maka dari itu kita pramuka bisa membantu anak kita melewati semuanya ini. Oke, next kita lanjut ke dasar dharma yang ke-10, yaitu adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pertanyaannya juga timbul, kenapa dasar dharma ini adalah salah satu langkah untuk mendidik karakter? Karena suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan ini sangat dipentingkan oleh semua orang. Apabila pikiran kita sudah kotor, maka perkataan yang keluar kita juga kotor dan menyinggung perasaan. Dan perbuatan yang kita lakukan juga kotor. Maka sebaliknya, apabila pikiran kita sudah suci dan bersih, maka perkataan yang dikeluarkan oleh mulut kita ini juga bersih dan suci. Dan perbuatan kita juga suci dan bersih. Daripada itu, contohnya sudah banyak. Apa salah satu contohnya? Yaitu para koruptor. Para koruptor itu memiliki pemikiran yang sangat kotor, yang mana ingin menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu perkataan yang diucapkannya itu adalah manipulasi dan menipu semua orang. Dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan orang lain. Maka dari itulah gerakan pramuka membahas semuanya di dalam 10 dasar dharma yang sudah kita bahas tadi. Oke guys, itulah pembahasan kita pada hari ini yang mengenai para pramuka solusi pendidikan karakter melalui 10 dasar dharma, yang mana ujung tombaknya ini adalah pembentukan karakter dan watak anak kita. Maka dari itu ikutlah pramuka guys. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga